Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan sedikit memberikan pengetahuan tentang inovasi pembelajaran di bidang matematika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Selva Octavia Salsabila dengan NIM 12204193112 dan Yulia Afidahaya dengan NIM 12204193119. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan memberikan sedikit gambaran tentang materi apa saja yang nanti akan dibahas. Ada pengertian inovasi, pembelajaran, dan matematika. Kemudian ada pengertian inovasi pembelajaran di bidang matematika. Selanjutnya ada tujuan inovasi pembelajaran di bidang matematika. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pembelajaran di bidang matematika. Yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran di bidang matematika yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian inovasi. Pengertian inovasi menurut pendapat ahli, yang pertama yaitu ada menurut Babalola 2008, inovasi merupakan benda, gagasan, atau perilaku yang baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Kemudian ada menurut Rogers 1998, inovasi dipahami bukan saja pada penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga proses penyebarluasan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian ada pengertian inovasi secara umum. Yang pertama yaitu kunci dalam inovasi adalah perubahan, ide, gagasan, pemikiran untuk perubahan yang dapat diimplementasikan dalam kaitannya semua bidang kehidupan untuk menjadi lebih baik sebagai makna utama dari inovasi. Yang kedua yaitu inovasi harus mengandung unsur kesadaran dan perenungan yang kuat. Inovasi membutuhkan perencanaan yang kuat karena apabila perencanaan kurang baik atau kurang kuat akan menghasilkan sebuah perubahan yang tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan definisi yang ada, terdapat ciri yang hampir sama yaitu inovasi sebagai penerapan gagasan, proses atau alat untuk mencapai hasil atau kinerja yang lebih baik. Yang selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Bab pertama adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, interaksi siswa dengan guru atau sumber belajar yang ada dalam lingkungan belajar disebut pembelajaran. Mulyasa mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam perilaku peserta didik sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan pendidik atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian matematika. Pengertian matematika menurut pendapat ahli, yang pertama yaitu menurut Reis DKK 1984. Matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Kemudian, ada juga menurut Rusefandi 1988, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi-definisi, aksioma-aksioma,
dan dalil-dalil di mana dalil yang telah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Ada juga menurut Klein 1973, matematika itu bukan ilmu pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan ekonomi, sosial, dan alam. Ada juga pengertian matematika secara umum, yaitu matematika merupakan suatu pelajaran yang tersusun secara logis, beraturan, berjenjang, dari yang paling mudah hingga yang paling rumit. Yang selanjutnya yaitu pengertian inovasi pembelajaran di bidang matematika. Penerapan suatu gagasan atau alat untuk mencapai hasil atau kinerja yang lebih baik dalam proses belajar mengajar matematika sehingga terjadi perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah tujuan inovasi pembelajaran di bidang matematika. Yang pertama yaitu mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam menyerap konsep-konsep, prosedur, dan algoritma matematika. Yang kedua, menciptakan inovasi pembelajaran guna meningkatkan kemampuan siswa memahami matematika. Karena pembelajaran matematika terkesan monoton dengan cara tradisional yang hanya mengandalkan buku tercetak yang terkadang buku tersebut tidak relevan dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa untuk mengerjakan soal-soal matematika dapat dengan cara memberikan rumus cepat guna meningkatkan minat belajar matematika. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi di bidang matematika. Yang pertama ada kurikulum. Dari masa ke masa, kurikulum yang ada terus mengalami perubahan. Begitu juga yang terjadi pada kurikulum pembelajaran matematika yang selalu berkembang dan berinovasi dari masa ke masa. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Pada pembelajaran tradisional, media yang digunakan terfokus hanya pada buku tercetak. Sekarang, terdapat media elektronik yang dapat dikembangkan untuk media dan multimedia pembelajaran matematika. Seperti contohnya, video pembelajaran yang mengandung animasi-animasi menarik yang akan menimbulkan minat belajar siswa lebih meningkat. Yang kedua yaitu penyelesaian soal dengan game. Menciptakan soal matematika yang menarik sambil melakukan permainan atau game dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Yang ketiga yaitu aplikasi penyelesaian soal matematika. Aplikasi penyelesaian soal matematika dapat memudahkan penyelesaian persoalan matematika. Contohnya seperti aplikasi MathArt. Yang keempat yaitu situs web pendukung, yaitu maksudnya situs web yang mendukung pembelajaran matematika seperti quizzes dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Pada saat sekarang ini, pendidik lebih kreatif untuk melakukan pengembangan, yakni dengan mengembangkan metode-metode yang ada sehingga membuat peserta didik lebih nyaman dan tertarik pada pembelajaran matematika. Contohnya adalah metode inquiry atau metode pendekatan matematika realistik dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu lingkungan belajar. Sekarang pembelajaran tidak monoton selalu di dalam kelas. Banyak guru-guru yang berinovasi melakukan pembelajaran di luar kelas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya,
Siswa diajak ke lapangan sepak bola untuk mengukur luas lapangan, jarak tendang, atau tinggi gawang. Siswa dapat diajak juga ke kantin untuk melakukan transaksi jual beli. Setelah itu dapat menghitung laba atau rugi yang didapat oleh penjaga kantin. Setelah melakukannya, siswa tidak hanya terpaku pada secari kertas, akan tetapi juga dapat mempraktikkan dan mengamati secara langsung guna dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran sekarang tidak selalu harus tatap muka atau secara konvensional. Namun, bisa juga dilakukan secara daring atau online jarak jauh maupun blended learning. Selanjutnya yaitu inovasi bidang matematika yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada metode menyenangkan dan menarik. Banyak pendidik yang sudah mengembangkan metode mengajar mereka menjadi lebih menyenangkan dan membuat peserta didik merasa nyaman dan lebih paham dengan materi yang sudah disampaikan. Contohnya yaitu metode RMI, yaitu mengajarkan matematika yang didekatkan dengan masalah yang nyata. Yang kedua yaitu bimbel online. Dengan adanya bimbel online, menjadikan peserta didik mudah mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Dalam bimbel online juga terdapat banyak video yang disertai animasi yang beragam, sehingga lebih menarik peserta didik dan menjadikan peserta didik tidak cepat bosan dalam pembelajaran matematika. Contoh dari bimbel online adalah Ruang Guru, Kuiper, dan juga Zenius. Selanjutnya ada aplikasi untuk matematika. Pada masa sekarang ini, terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang dapat diakses dan digunakan dengan mudah untuk menyelesaikan persoalan matematika. Contohnya seperti Handa, Mathway, dan juga CMath. Dan yang keempat ada aplikasi EduSmart pecahan untuk tingkat SD. Aplikasi EduSmart pecahan diciptakan oleh Hendrik Hermawan, guru yang berasal dari Grobogan, Jawa Tengah. Aplikasi ini mendapatkan peringkat pertama tingkat nasional dalam lomba aplikasi mobile Ki Hajar pada tahun 2020 untuk kategori guru yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dari pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, kami mendapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, inovasi pembelajaran di bidang matematika ialah penerapan suatu gagasan, proses, atau alat untuk mencapai hasil atau kinerja yang lebih baik dalam proses belajar mengajar matematika sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Yang kedua, tujuan inovasi pembelajaran di bidang matematika diantaranya mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami matematika, dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa untuk mengerjakan matematika. Dan yang terakhir adalah bentuk inovasi pembelajaran di bidang matematika meliputi kurikulum, media pembelajaran, metode pembelajaran, lingkungan belajar, dan sistem pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.